Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Shalom, selamat sore bagi seluruh jemaat Tuhan sekalian. Kita mengucap syukur kepada kasih dan penyertaan Tuhan yang terus menguatkan dan memberkati kehidupan kita, sehingga di waktu yang telah Tuhan anugerahkan ini, kita boleh duduk bersama-sama mempersiapkan diri, hati, seluruh kehidupan bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah rumah tangga pada saat ini. Karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita akan masuk dalam ibadah. Jemaat dipersilakan berdiri. Panggilan beribadah. Persekutuan yang bersukacita, marilah kita beribadah kepada Tuhan pemilik kehidupan ini. Sebab Ia merawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan pujian, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan jiwaku, pujilah nama-Nya. Seumur hidupku aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan padamu kasih setiamu Tuhan, kututurkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Karena itu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa.
dalam persekutuan di rumah kami masing-masing. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, namun kami satu hati, satu keyakinan di dalam nama Yesus Kristus. Kami membawa seluruh kehidupan kami dalam persekutuan yang telah Tuhan percayakan ini, agar kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu akan menuntun, memelihara, memimpin seluruh perjalanan hidup beriman kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi pembacaan dan perenungan firman pada saat ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-23 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai dengan 28. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini berbalasan. Ayat-ayat yang ganjil akan dibacakan oleh pelayan firman dan jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah membaca pada ayat-ayatnya yang genap. Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai dengan 28, demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik,
Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Yesus senantiasa berkata, yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini adalah kemunafikan. Dewasa ini, ketika media sosial menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam hidup masyarakat, ada sebuah istilah baru yang muncul yang berkata bahwa selamat datang di dunia tipu-tipu. Bahkan sebelum ini sesungguhnya orang tua kita sudah berkata bahwa dunia yang kita diami ini adalah dunia yang penuh dengan tipu muslihat. Bahkan ada sebuah nyanyian yang menggambarkan bahwa kehidupan ini adalah seperti panggung sandiwara. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam perjalanan kehidupan pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini, Yesus begitu mengasihi, Yesus begitu sangat hangat terhadap orang-orang berdosa. Dia justru berkata bahwa Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang berdosa. Tapi yang menarik bahwa Yesus di dalam perjalanan pelayanannya di tengah-tengah dunia, dia selalu mencekam, dia selalu saja ada bagian-bagian kehidupan atau kebersamaan dengan orang Farisi yang begitu tegang. Padahal kalau mau dikatakan, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang taat dalam hidup beragamanya. Mereka adalah bahkan dikatakan mereka juga seorang yang ahli Taurat. Tapi mengapa Yesus mencekam mereka? Mengapa Yesus tidak menyukai mereka? Ada apa sesungguhnya? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak disukai Yesus bukanlah pribadi mereka. Yang dicekam oleh Yesus bukanlah tentang pekerjaan atau profesi mereka, tapi yang dicekam oleh Yesus adalah sikap mereka. Karena itu bagian ini dikatakan 7 kali Yesus sebenarnya berkata celakalah, mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 29. 7 kali Yesus berkata celakalah. Celakalah ini ditujukan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan Yesus berkata, hai kamu orang-orang munafik. Yesus menggolongkan ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sebagai orang-orang munafik. Apa itu orang munafik? Apa itu munafik? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, munafik itu adalah orang yang apa yang nampak di luar tidak sama dengan apa yang ada di dalam. Atau dengan istilah lainnya adalah bermuka dua. Inilah yang tidak disukai oleh Yesus. Inilah yang dibenci oleh Yesus, yaitu sikap munafik dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa demikian? Mengapa Yesus membenci orang-orang yang munafik? Yang pertama, Yesus membenci orang-orang munafik karena orang-orang munafik itu selalu merasa paling benar daripada orang lain. Dan mereka tidak suka ditegur. Mereka tidak suka dikatakan salah. Mereka tidak suka dikoreksi. Mereka tidak suka dikritik. Karena bagi mereka adalah yang paling benar daripada yang lain. Itu juga yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat.
Mereka menjalankan ibadah itu sebagai sebuah standar, sebagai kebutuhan jasmani, tapi tidak dilakukan dengan sebuah ketulusan. Mereka beribadah, mereka menetapkan begitu banyak peraturan kepada para umat Tuhan, tapi ketika peraturan itu tidak mereka jalankan, mereka memiliki alasan, mereka mempunyai sebuah pertahanan untuk membela diri, membenarkan diri mereka. Tapi bagi orang lain, mereka mudah untuk menghakimi dan berkata salah. Karena itu Yesus membenci orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dinasehati, karena mereka selalu menganggap diri mereka paling benar daripada yang lain. Yang kedua, Yesus membenci orang munafik karena orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang suka ikut campur dalam urusan orang lain. Kalau bahasa zaman now-nya orang bilang kepo, GU. Orang munafik seperti itu suka mencampuri urusan orang lain, suka mencari tahu kehidupan orang lain, tapi tujuannya bukan untuk membantu. Tujuannya adalah untuk mencari kesalahan, untuk melihat kekurangan, untuk menghakimi, sehingga mereka bisa membanggakan diri lebih baik, lebih benar daripada orang lain. Yang ketiga, Yesus membenci orang munafik karena orang munafik itu bisa menjauhkan orang lain terhadap pengenalan kepada Tuhan. Karena itu dikatakan pada ayat ini, ayat 13 berkata, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada sebuah kebiasaan di tengah-tengah sebuah gereja atau persekutuan, di mana kalau terjadi perselisihan, terjadi kekecewaan, maka ada jemaat yang pindah berjemaat atau pindah bergereja. Alasannya apa? Oh, saya tidak senang di sana karena di sana ada si A. Oh, saya tidak mau lagi bergereja di sana karena di sana saya kecewa dengan pelayanannya, saya kecewa dengan hamba Tuhan. Pernah mendengar alasan-alasan seperti ini? Jangan cepat kita menghakimi mereka yang suka pindah-pindah gereja. Tapi sebelum kita menghakimi mereka, sebelum kita terburu-buru menilai tindakan mereka, mari kita mengoreksi diri kita. Bisa jadi karena mereka tidak nyaman bergereja. Bisa jadi karena sikap kita yang sok baik, sok suci, sok hebat itu, lalu orang menjadi tidak nyaman. Orang pindah bergereja di tempat yang lain. Bisa jadi karena sikap kita yang sok berkuasa dalam gereja, lalu membuat orang lain itu merasa terabaikan dan pindah berjemaat di tempat yang lain. Karena itu, Yesus membenci orang munafik, karena orang-orang munafik bisa menjadi batu sandungan dalam pengenalan dan pertumbuhan kepada Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengapa orang itu bisa menjadi munafik? Ada dua hal menjadi alasan mengapa seseorang munafik dalam kehidupannya. Mengapa seseorang bisa bermuka dua, di depan bilang A, di belakang bilang B? Yang pertama, karena kebutuhan atau keinginan untuk disukai oleh banyak orang. Ada sebuah istilah atau sebuah kata bijak yang berkata demikian. Kita tidak bisa membuat semua orang suka dengan kita. Kita
tidak bisa membuat semua orang suka dengan kita. Dan kita pun tidak bisa menuntut orang lain untuk juga menyukai kita. Sebaik apapun seseorang, pasti ada satu atau dua orang yang tidak menyukai dirinya. Sejelek apapun seseorang, pasti ada satu dua orang yang juga menyukai dirinya. Karena itu, seperti Yesus, sebaik apapun dia, setulus apapun pelayanannya, ada saja orang-orang yang berusaha menyakiti, membenci, memfitnah, bahkan berencana untuk berbuat jahat kepada dia. Apalagi kita manusia. Orang munafik adalah orang yang suka dipuji. Mereka suka mencari perhatian. Karena itu mereka berusaha untuk menyenangkan semua orang. Di hadapan si A mereka memuji-muji. Di belakang si B mereka menjatuhkan. Di belakang si C mereka memuji-muji. Tidak ada yang bisa dipercaya dari perkataan atau sikap seorang munafik. Karena ia selalu berubah seperti bunglon. Yang penting bisa menyenangkan dirinya. Yang kedua, mengapa seseorang bisa menjadi munafik? Karena hatinya, pikirannya penuh dengan kepahitan. Ia berusaha untuk membalut, untuk menutupi kebusukan hatinya dengan berusaha menampilkan kehidupan yang baik. Dia berpikir bahwa dengan kata-kata yang manis, dengan sikap yang baik, bisa menutupi keburukan atau kejelekan di dalam dirinya. Tapi justru apa yang ia lakukan semuanya tanpa ketulusan dan kejujuran di dalamnya. Karena itu orang-orang yang munafik sesungguhnya adalah orang-orang yang berusaha untuk menutupi kesalahan dan kekurangan dirinya. Dia selalu mencari kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, agar ia terhindar dari penghukuman atau penghakiman atas kesalahan dan kekurangan dirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagaimana Yesus yang mencekam setiap orang-orang yang munafik dengan berkata celakalah, maka tentunya kita tidak mau Yesus pun membenci diri kita karena kemunafikan kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi orang yang munafik? Satu kuncinya, yaitu ketulusan. Orang yang tulus adalah orang yang jujur. Orang yang tulus adalah orang yang apa di dalam hatinya itu pula yang ia katakan dan ia lakukan. Orang yang tulus adalah orang yang melakukan segala sesuatu tanpa tersembunyi motivasi-motivasi lainnya. Orang yang tulus adalah orang yang kehadirannya di mana saja bisa menimbulkan kenyamanan dan kedamaian bagi orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya seluruh kehidupan kita di mana Allah telah bangkit dan memulihkan kehidupan ini menjadi sebuah hidup yang baru, hidup yang diselamatkan, maka seharusnya kehidupan kita juga adalah sebuah kehidupan yang tidak ada lagi topeng kemunafikan. Sesungguhnya seluruh kehidupan yang kita jalani ini adalah seharusnya kehidupan yang tulus di hadapan Tuhan dan sesama. Sehingga orang lain bahkan dunia dapat melihat, menikmati kasih dan pengampunan Kristus itu melalui seluruh kehidupan kita. Marilah menjadi orang yang tulus. Mungkin kita akan dibenci, mungkin kita tidak akan disukai, tapi kita tidak pernah akan diganggu
oleh hati nurani dan rasa bersalah dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita membaca dan merenungkan firman-Nya, maka tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan persembahan syukur. Kita akan memberi syukur sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat ke-15 berkata demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Mengiringi persembahan kita melakukan pujian Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam syafaat, kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dan setia, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur atas seluruh tuntunan dan kasih Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia sampai pada saat ini. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kekuatan, atas semangat, atas kesehatan, atas pengharapan baru yang terus Tuhan anugerahkan, selalu menjadi bagian yang menopang dan menguatkan seluruh perjalanan kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami datang mengucap syukur atas waktu dan kesempatan beribadah pada saat ini. Sekalipun Tuhan, kami mengikuti ibadah dari tempat yang berbeda, namun kami dipersatukan di dalam kebenaran firman Tuhan yang telah menuntun mengarahkan perjalanan kehidupan kami, agar kami menjadi orang-orang Kristen yang tulus di hadapan Tuhan dan sesama, sehingga tidak ada kebohongan dalam kehidupan kami, tidak ada kepura-puraan dalam kehidupan kebersamaan kami, tidak ada kemunafikan dalam hidup keberagamaan kami, karena kami melakukannya sebagai sebuah wujud kesaksian kami atas seluruh hidup yang diberkati dan yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini termeteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami yang kembali dari beribadah, kami tidak kembali dengan sia-sia.
Kami datang berdoa ya Tuhan, bagi seluruh keberadaan hidup umat Tuhan yang tertunduk berdoa, membawa seluruh pengharapan kehidupan mereka di tempat mereka masing-masing mengikuti ibadah saat ini. Tuhan, biarlah di dalam tangan kuasa-Mu, dengan tangan perkasa-Mu, Engkau terus memberkati, menyertai dan menopang perjalanan kehidupan umat Tuhan. Sehingga dalam segala perkara, dalam segala situasi dan tantangan hidup yang kami hadapi, kami akan terus kuat untuk melihat dan menyaksikan akan rancangan Tuhan yang tergenapi atas seluruh hidup dan masa depan kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang mengalami pergumulan persoalan baik pribadi, rumah tangga maupun dalam kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini, Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan menguatkan mereka melewati setiap persoalan hidup dan melihat bahwa di balik segala peristiwa hidup ada selalu kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi setiap mereka yang berharap kepada Engkau. Kami juga mengucap syukur ya Bapa sebagai sebuah persekutuan Jemaat GKST Immanuel Palu. Kami boleh bersama-sama menyatakan syukur kami dalam ibadah perayaan hari ulang tahun GKST Jemaat Immanuel Palu yang ke-56 tahun. Apa yang telah kami nyatakan, pelayanan dan syukur kami, Tuhan akan memberkati menjadi sebuah kesaksian yang terus membangun, mempertahankan kebersamaan dalam hidup persekutuan di tengah-tengah gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh pelayan Tuhan yang terus memberi diri di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan, baik itu pendeta, majelis jemaat, staf, pekarya gereja, bahkan semua jemaat Tuhan yang terus mendukung dalam sehati sepikir di tengah-tengah pelayanan gereja ini. Biarlah Tuhan akan senantiasa menolong, memberkati perjalanan persekutuan umat Tuhan di tempat ini. Seluruh kehidupan kami ya Bapa, baik kehidupan umat Tuhan dalam hidup rumah tangga mereka, dalam pekerjaan usaha maupun dalam hidup persekutuan ini, sepenuhnya kami letakkan ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Persembahan syukur telah kami berikan. Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar melalui persembahan ini pekerjaan demi kemuliaan nama Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah persekutuan gereja Tuhan di tempat ini. Inilah kami yang berdoa Bapa, sambutlah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pengutusan dan berkat jemaat dipersilakan berdiri. Pujian ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi
sorgawi terus menjagaku. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam hidup yang telah Tuhan anugerahkan, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Atas nama pendeta dan tim multimedia yang melayani pada saat ini, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan di dalam mengikuti ibadah rumah tangga pada petang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, jaga kesehatan dan shalom. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihak